Halo, sekarang kita membahas tentang simple past tense. Untuk membuat positive sentences, yaitu kalimat positif, kita menggunakan subject, lalu verb 2 past yang sudah lewat, dan object. Berikut adalah contoh kalimatnya. Jeremy was a student at Helensville High last year. Jeremy adalah seorang murid di sekolah Helensville tahun lalu. We were at the sports club 3 days ago. Kami berada di sports club 3 hari yang lalu. Susan went to Brazil in 1989. Susan pergi ke Brasil di tahun 1989. Donna and Ben lived in London for 10 years. Donna dan Ben tinggal di London selama 10 tahun. When I was a boy, I walked to school every day. Ketika saya masih anak kecil laki-laki, saya berjalan kaki ke sekolah setiap hari. Kita menggunakan kalimat past tense ketika kita membicarakan kejadian yang terjadi di masa lalu. Happened in the past, seperti last year, tahun lalu, 3 days ago, 3 hari yang lalu, dan juga ada kata waktu lain seperti yesterday yang artinya kemarin, dan seterusnya. Kita juga menggunakan simple past tense ketika kita membicarakan suatu kejadian yang terjadi pada waktu yang tertentu di masa lalu, at a certain time in the past. Contohnya di sini, in 1989, di tahun 1989. Kita juga menggunakan simple past tense untuk sesuatu yang terjadi beberapa waktu di masa lampau. For some time in the past. Di kalimat contoh ini, Donna and Ben lived in London for 10 years. Di kalimat ini tidak ada keterangan waktunya, kapan persisnya terjadi. Hanya ada keterangan waktu for 10 years, selama 10 tahun. Berarti dalam masa lalu hidupnya Donna dan Ben, mereka pernah tinggal di London selama 10 tahun. Kita juga menggunakan simple past untuk sesuatu yang terjadi beberapa kali di masa lalu. For several times in the past. Di kalimat contoh ini ada keterangan waktu every day, artinya setiap hari. Mengapa di sini kita katanya every day, yaitu setiap hari, tapi kita menggunakan simple past? Karena ada pernyataan when I was a boy. Ketika saya masih anak laki-laki kecil dulu. Berarti menjelaskan sekarang ini saya sudah dewasa. Tetapi waktu saya kecil dulu, saya berjalan kaki ke sekolah setiap hari. Sekarang kita perhatikan verb 2 dari kalimat-kalimat contoh ini. Jeremy was a student at Helensville High last year. We were at the sports club 3 days ago. Kata kerja was dan were adalah bentuk verb 2 dari kata kerja be. Verb 1 be terdiri dari is, am, dan are. Verb 2 untuk is dan am adalah was. Verb 2 untuk are adalah were. Susan went to Brazil in 1989. Kata went adalah verb 2 dari kata go. Ini adalah salah satu contoh irregular verb, yang artinya kata kerja yang tidak beraturan. Mengapa disebut tidak beraturan? Karena kata kerja verb 2 pada umumnya tinggal ditambahkan huruf D atau ED seperti yang akan kita lihat di contoh kalimat berikut ini. Donna and Ben lived in London for 10 years. Kata lived adalah verb 2 dari kata live. Bentuk past tense-nya kita tambahkan huruf D. Contoh kalimat berikutnya.
When I was a boy, I walked to school every day. Kata walked adalah verb 2 dari kata kerja walk. Bentuk past tense-nya kita tambahkan huruf ed. Berikut ini adalah beberapa contoh dari irregular verbs, kata kerja yang tidak beraturan. Kita akan membacakan bentuk verb 1-nya, lalu verb 2-nya, dan verb 3-nya. Be, was atau were, been. Cast, cast, cast. Catch, caught, caught. Drink, drank, drunk. Eat, ate, eaten. Fall, fell, fallen. Get, got, got atau gotten. Give, gave, given. Go, went, gone. Have, had, had. Lose, lost, lost. Put, put, put. Read, read, read. Sleep, slept, slept. Untuk pelajaran simple past tense, kita akan mempelajari bentuk verb 2-nya. Untuk mengetahui lebih banyak kata-kata kerja yang tidak beraturan, bisa dilihat di video kita berikutnya yang ada di Honey English Club berjudul List of Irregular Verbs. Untuk membuat negative sentences, kalimat negatif dalam bentuk simple past tense, kita menggunakan subject ditambahkan did not, diikuti oleh verb 1 present, lalu object. Contohnya, Bellatrix played table tennis last week. Bellatrix bermain tenis meja minggu lalu. Kalimat negatifnya, Bellatrix did not play table tennis last week. Bellatrix tidak bermain tenis meja minggu lalu. We went to Bali in 2011. Kita pergi ke Bali di tahun 2011. Kalimat negatifnya, we did not go to Bali in 2011. Kita tidak pergi ke Bali di tahun 2011. Jika kalimat past tense yang menggunakan verb 2 dari be, yaitu was atau were, kita tidak perlu menambahkan kata did. Kita bisa langsung menambahkan kata not setelah kata was atau were. Seperti contoh berikut ini. Jason was at school yesterday. Jason ada di sekolah kemarin. Jason was not at school yesterday. Jason tidak berada di sekolah kemarin. They were busy a few minutes ago. Mereka sedang sibuk beberapa menit yang lalu. Kalimat negatifnya, they were not busy a few minutes ago. Mereka tidak sedang sibuk beberapa menit yang lalu. Untuk membuat interrogative sentences, yaitu kalimat pertanyaan dalam bentuk simple past tense, kita menggunakan kata did, lalu subject, diikuti oleh verb 1 present, dan object. Contohnya, Bellatrix played table tennis last week. Bellatrix bermain tenis meja minggu lalu. Bentuk kalimat pertanyaannya adalah, did Bellatrix play table tennis last week? Apakah Bellatrix bermain tenis meja minggu lalu? Jika iya, jawabannya adalah yes, she did. Jika tidak, no, she did not, atau no, she didn't. We went to Bali in 2011. Kita pergi ke Bali di tahun 2011. Bentuk pertanyaannya adalah, did we go to Bali in 2011? Apakah kita pergi ke Bali di tahun 2011? Jika jawabannya iya, maka kita menjawabnya, yes, we did. Jika tidak, no, we did not, atau no, we didn't.
Jika kalimat pertanyaan yang menggunakan verb 2 dari kata be, yaitu was dan were, kita memulai pertanyaan menggunakan was atau were, diikuti oleh subjek dan objek. Seperti contoh berikut ini. Jason was at school yesterday. Jason ada di sekolah kemarin. Bentuk kalimat tanyanya adalah, was Jason at school yesterday? Jawabannya jika iya, yes, he was. Jika tidak, no, he was not. Atau, no, he wasn't. They were busy a few minutes ago. Mereka sedang sibuk beberapa saat yang lalu. Kalimat tanyanya adalah, were they busy a few minutes ago? Apakah mereka sedang sibuk beberapa menit yang lalu? Jika iya, yes, they were. Jika tidak, no, they were not. Atau, no, they weren't. Sekarang kita coba latihan berikut ini. Complete the following conversation in correct simple past form. Lengkapilah percakapan berikut ini dalam bentuk simple past yang benar. Sam bla 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 to the doctor yesterday. Verb 2 dari kata go adalah went. Sam went to the doctor yesterday. Oh, what? Bla bla bla. Untuk bentuk pertanyaan ini, kita tidak menggunakan kata did, tetapi kita menggunakan verb 2 dari kata kerja happen, yaitu happened. Kita menanyakan what happened ketika jawabannya adalah subjek kalimat, dan ketika kita ingin mengetahui apa yang sudah terjadi. Ketika kita menanyakan what happened, itu berbeda dengan ketika kita menanyakan what did happen. Kita bilang what happened karena kita sama sekali tidak punya ide apa yang sudah terjadi. Dan kalimat tanya what happened ini adalah kalimat yang sering kita dengar untuk menanyakan suatu kejadian. Apa perbedaannya dengan what did happen? What did happen adalah pertanyaan objek. Jawabannya adalah objek kalimat. Maka kita menggunakan kata did. Selain itu, kita menanyakan what did happen karena kita sudah mengetahui apa yang terjadi, tetapi menginginkan lebih banyak konfirmasi dan ingin mengungkapkan keterkejutan kita atau keraguan kita. He bla 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 fishing in a boat last Saturday. Verb 2 dari kata go adalah went. He went fishing in a boat last Saturday. Dia pergi memancing dalam sebuah perahu hari Sabtu lalu. Suddenly, his bait bla 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 something big. Verb 2 dari kata catch adalah caught. Suddenly, his bait caught something big. Tiba-tiba, pancingannya menangkap sesuatu yang besar. He bla 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 to reel the line in. Verb 2 dari kata try adalah tried. He tried to reel the line in. Dia mencoba untuk menggulung atau menarik kembali pancingannya. But he bla 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 strong enough. Perhatikan di sini ada kata not. Berarti kalimat ini adalah kalimat negatif. Verb 2 dari kata be adalah was atau were. Kita lihat subjeknya. Subjeknya adalah he. Oleh karena itu, kita menggunakan was. But he was not strong enough. Tetapi dia tidak cukup kuat. It bla bla bla. Verb 2 dari kata snap adalah snapped. Menggunakan double P ditambahkan ed, yang artinya pancingannya putus. He bla 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 disappointed with himself. Verb 2 dari kata be
Dan subjeknya he adalah was. He was disappointed with himself. Dia merasa kecewa dengan dirinya sendiri. He blah 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 another bait on the line. Verb 2 dari kata put adalah put. Tetap aja sama dengan bentuk verb 1. Dikarenakan kata kerja put ini merupakan salah satu irregular verb, kata kerja yang tidak beraturan. He put another bait on the line. Dia menaruh umpan lain di pancingannya. And blah 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 it a long way from the boat. Verb 2 dari kata cast adalah cast. Dan melemparkannya jarak jauh dari perahu. As he was casting it, he blah 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 his footing. Verb 2 dari kata lose adalah lost. As he was casting it, he lost his footing. Pada saat dia melempar pancingannya, dia kehilangan pijakan kakinya. Then, blah 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 into the lake. Verb 2 dari kata fall adalah fell. Then fell into the lake. Kemudian jatuh ke dalam danau. He blah 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 soaking wet. Verb 2 dari kata be untuk subjek he adalah was. He was soaking wet. After he blah 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 back into the boat. Verb 2 dari kata climb adalah climbed. Kita tambahkan ed. He was soaking wet after he climbed back into the boat. Dia basah kuyup setelah dia memanjat kembali ke dalam perahu. But he blah 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 a change of clothes. Kita lihat di sini ada kata not, kemudian ada kata have, verb 1. Berarti ini adalah kalimat negatif. Untuk kalimat negatif yang ada kata kerjanya, selain be, kita menggunakan kata did. Jadinya, did not have. But he did not have a change of clothes. Tetapi dia tidak mempunyai pakaian ganti. He blah 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 a cold when he blah 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 on shore. Verb 2 dari kata get adalah got. Verb 2 dari kata land adalah landed. He got a cold when he landed on shore. Dia mendapatkan flu ketika dia tiba di daratan. Oh no, poor Sam. Oh tidak, kasihan Sam. Sekarang kita masuk ke reading. Please listen carefully and follow after me. Mohon dengarkan dengan baik-baik dan ikuti saya membaca. Kate's old photo. Kate was looking through an old photo album with her grandmother. There were pictures of her when she was a baby. You were very cute when you were little, and you still are today, Grandma said with a big smile. Oh, look at this one. This picture was taken on that day when you ate chocolate ice cream for the first time. You were so happy. Afterwards, you cried for more ice cream. But of course, we didn't give you more at the time. Kate chuckled. I wanted to try the strawberry one. Of course you did, Grandma laughed. Answer the following questions. Number 1.
Who looked at the photo album with Kate? The answer is Kate's grandmother looked at the photo album with Kate. Number 2. Who was the baby in the picture? The answer is the baby in the picture was Kate. What did the baby eat for the first time in the picture? The answer is she ate a chocolate ice cream for the first time in the picture. Number 4. Why did the baby cry? She cried because she wanted more ice cream. Number 5. Did they give a strawberry flavored ice cream to the baby? The answer is no, they did not. Alright, that's the lesson for today. Jangan lupa untuk klik subscribe dan icon bell yang ada di sebelahnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Honey English Club. Thank you for watching. See you next time.